Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi oleh Pak Wamen Perhubungan, Bu Wamen Pariwisata, Pak Wamen Investasi, kemudian Pak Menteri Perdagangan, dan Sekjen dari Dikdas Men. Jadi hari ini baru saja kami mengadakan rapat satuan tugas percepatan program strategis pemerintah dan dari memonitor terkait dengan realisasi belanja hingga hari ini, kemudian terkait monitoring kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat dan persiapan Nataru, dan implementasi perizinan berusaha berbasis resiko. Beberapa kegiatan terkait pertumbuhan ekonomi 2024, ini pertama terkait akselerasi belanja pemerintah, terutama kementerian yang beranggaran besar, kemudian mendorong realisasi program prioritas Presiden, yaitu mulai dari MBG, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Listrik Pedesaan, Kampung Nelayan, dan lain-lain, dan stimulus ekonomi yang sudah diluncurkan termasuk BLT Kesra. Nah, kesiapan Nataru, nanti program diskon transportasi ini sudah disiapkan dan sudah ada siaran persnya, dan ada periode-periode diskon nanti Pak Menteri Perhubungan yang akan mengumumkan. Kemudian yang kedua terkait dengan diskon tarif tersebut mencakup tiket kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan udara, dan dari Kementerian PU-PERA sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol selama 3 hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember, range-nya 10-20% di 26 ruas jalan tol, 2 Jabodetabek, 9 Trans Jawa, 3 Non Jawa, 12 Trans Sumatera. Terkait event wisata ada 244 event, nanti Pak Bu Wamen akan menjelaskan. Kemudian program belanja nasional nanti disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan. Dan selanjutnya juga untuk mendukung program 3 juta rumah, program insentif dan stimulus sektor perumahan yang terus didorong adalah FLPP untuk 350.000 rumah, kemudian BSPS 45.000 rumah, kemudian PPNDTP untuk sektor properti yang sampai dengan 5 miliar dan yang ditanggung pemerintah sampai dengan 2 miliar, dan kredit program perumahan dan KUR yang akan dilanjutkan di tahun 2026 yang anggarannya nanti akan kita terus siapkan melanjutkan yang sudah dianggarkan. Dan selanjutnya pemerintah terus mendorong terkait dengan implementasi PP 28, yaitu dengan PP ini OSS diharapkan bisa terus dilakukan, dan aturan pelaksanaan 14 sudah terbit, 6 diharmonisasi, dan 6 tunggu ditetapkan, 7 harmonisasi. Nanti Pak Wamen Investasi akan menambahkan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perdagangan. Baik, terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media yang saya hormati. Jadi dalam rangka Nataru, Natal dan Tahun Baru, kita bersama IDIA akan melakukan program Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, tanggal 10 sampai 16 Desember. Kemudian yang kedua, Bina Indonesia, belanja di Indonesia saja, ini bekerjasama dengan HIPindo dan APBPI. Itu pada tanggal 18 sampai 4 Januari 2006. Kemudian yang ketiga EPIK, jadi kita bekerjasama dengan APRindo melakukan diskon sampai antara 20 sampai 80%, yaitu pada tanggal yang akan di launching pada tanggal 1 Desember 2025. EPIK akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 31 Desember 2025. Jadi 3 program itu adalah program dalam rangka Hari Diskon Nasional. Kemudian yang kedua, terkait dengan harga kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, ini menjelang tahun baru, kami sudah melakukan beberapa kali kunjungan ke pasar rakyat
dan juga nanti minggu depan kita akan lakukan koordinasi dengan distributor, dengan pemasok, dan kami sampaikan kepada teman-teman bahwa harga kebutuhan pokok saat ini relatif terkendali dengan baik. Ya, tidak ada harga yang melonjak dan semua rata-rata mendekati harga eceran tertinggi atau harga acuan. Jadi semua cukup stabil ya. Kita terus akan pantau mengenai pasokan dan juga kebutuhan-kebutuhan di masyarakat menjelang Nataru. Nah, yang kedua terkait dengan kebijakan minyak kita, Pak, saya sampaikan, Pak, ya. Jadi kebijakan minyak kita, distribusinya kita sedang berubah Permendak. Penyaluran minyak goreng ya nanti minimal 35% disalurkan oleh BUMN pangan, yaitu dalam hal ini Bulog dan ID Food. Proses perubahannya sudah hampir selesai, kemarin sudah harmonisasi, dan nanti akan dilanjutkan hari Kamis untuk harmonisasinya. Mudah-mudahan setelah selesai harmonisasi, Permendak sudah dapat kami tanda tangani, sehingga pada Nataru ini distribusi minyak goreng akan lebih baik. Saya kira begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Mendak. Pak Wamen Perhubungan, silakan. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media yang saya hormati. Seperti tahun sebelumnya 2024, Nataru dan Lebaran di 2025, pemerintah melaksanakan kegiatan bantuan ekonomi berupa bantuan diskon tiket bagi masyarakat yang akan melaksanakan liburan berikutnya, yaitu liburan Nataru 2025 dan Tahun Baru 2026. Diskon yang akan diberikan untuk angkutan laut Pelni yaitu 20%, mulai berlaku. Mohon izin teman-teman media bisa menginformasikan pembelian tiket waktunya lah yang mendapat diskon 17 Desember sampai 10 Januari dengan diskon sebesar 20%. Lalu untuk angkutan kereta api mendapat tambahan yang khusus ekonomi itu sekitar 30% dengan waktu keberangkatan 22 Desember sampai 10 Januari. Begitu juga dengan ASDP penyeberangan juga akan dapat diskon di tanggal 22 Desember sampai 10 Januari. Untuk pesawat terbang berlaku di 22 Desember sampai 10 Januari dengan diskon kira-kira berkurang sampai 13 sampai 14% dari harga semula. Diskon ini diberikan bagi semua penumpang yang menggunakan tarif ekonomi. Demikian Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Pak Wamen Perhubungan. Selanjutnya silakan Wamen Pariwisata, Bu Wamen. Terima kasih Pak Menko, selamat sore rekan-rekan media. Untuk libur Nataru ini, jadi dari Kementerian Pariwisata ada sejumlah agenda yang kami lakukan, diantaranya ada event, seperti disampaikan oleh Pak Menko tadi ada 264 event yang akan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, yakni ada event internasional, baik itu musik, MICE, maupun festival, kemudian juga ada event daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian kita juga ada 65 paket wisata untuk 10 DPP atau destinasi prioritas maupun juga non-destinasi prioritas. Sampai dengan saat ini kami ada travel fair yang akan kami laksanakan untuk periode Desember hingga Januari 2026. Saat ini kami masih kompilasi untuk paket yang terjual sampai dengan nanti di Januari 2026. Itu Pak Menko sampai dengan saat ini, terima kasih. Kami nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Wapres pada saat di G20 di South Africa, nanti akan ada visa gratis juga untuk South Africa dan Indonesia untuk bilateral dua negara ini. Kemudian juga kami sampaikan izin untuk proyeksi kunjungan Wisman. Untuk Desember proyeksinya akan di angka 1,3 juta wisatawan mancanegara akan berkunjung ke Indonesia, dan wisatawan Nusantara proyeksinya akan terjadi pergerakan sebesar sekitar 100 juta lebih, sehingga mudah-mudahan di Desember nanti dengan diskon tiket yang diberikan ini akan benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi kita di kuartal terakhir 2025 ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Wamen BKPM Investasi terkait dengan implementasi OSS. Silakan.
Terima kasih Pak Menko, para rekan media sekalian. Jadi ini kaitannya mengenai OSS atau Online Single Submission yang kaitannya terhadap pelayanan perizinan. Memang dalam 2 bulan kemarin itu ada sedikit gangguan terhadap pelayanan perizinan karena ini ada integrasi terhadap pelaksanaan Perpres baru Perpres 28 kaitannya terhadap integrasi pelayanan perizinan karena sekarang sudah masuk ke dalam kurang lebih 53 kementerian lembaga yang terkait. Jadi tapi per November ini kita sudah pastikan bahwa pelayanan perizinan berusaha sudah kembali normal, dan yang mau kami sampaikan bahwa untuk menutup di kuartal keempat tahun ini angka realisasi investasi itu daripada yang ditargetkan sekitar 1.900 triliun ini pergerakannya cukup signifikan, dan di menutup tahun 2025 kita yakin dan percaya bahwa angka ini bisa tercapai. Kemudian di tahun 2025 juga ada pergerakan angka penambahan jumlah pelaku usaha atau dari nomor induk berusaha kurang lebih sekitar 3 juta pelaku usaha. Jadi ini angka-angka yang cukup progresif dalam kerangka iklim investasi di negara kita. Saya pikir itu Pak Menko, terima kasih. Silakan. Maaf, saya koreksi jumlah event Pak Menko tadi baru dapat update. Total koreksi jumlah event selama Nataru itu adalah 244 event yang tersebar di seluruh Indonesia dengan ada 4 event besar, yaitu DWP di Bali dengan target 70.000 pengunjung, Yogyakarta Festival di Yogyakarta dengan target 5.000 pengunjung, Festival Minangkabau itu 54.000 target pengunjung, dan Big Bang Festival Jakarta itu 895.000 pengunjung targetnya. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Bu Wamen. Dari Pak Wamen Perhubungan masih ada tambahan, tidak mau kalah yang gratis-gratis. Terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media, seperti tahun lalu kami pemerintah melaksanakan mudik gratis bagi masyarakat baik yang menggunakan bus nanti di beberapa terminal dan juga saudara-saudara kita yang akan naik motor. Nanti ada beberapa kereta api dan pelabuhan yang akan mengangkut kereta api ke wilayah-wilayah yang memang untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di perjalanan. Demikian Pak Menko, terima kasih. Terima kasih. Terakhir dari Sekjen Kemendikbud Dasmen. Terima kasih Pak Menko. Selamat sore teman-teman media. Kami menyampaikan bahwa dari hasil identifikasi kami terhadap libur sekolah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik itu Pemda kabupaten kota maupun provinsi, kami menemukan bahwa umumnya Pemda sudah menetapkan hari libur akhir tahun itu mulai tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 3 atau 4 Januari 2026. Dengan memperhatikan bahwa semua hampir sama waktu liburnya dan sudah mencapai 2 minggu libur, kami menetapkan bahwa kami tidak akan membuat peraturan baru. Kami menyerahkan kepada Pemda terkait dengan masa libur sekolah tersebut. Namun demikian kami akan menghimbau kepada Pemda, kepada orang tua, kepada sekolah, tentunya juga kepada siswa untuk memanfaatkan hari libur sekolah tersebut, terutama juga untuk memanfaatkan untuk mendukung perekonomian. Dan kami, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Mukti menghimbau agar keluarga dan masyarakat memastikan anak-anak bisa menggunakan kegiatan, memanfaatkan waktu libur untuk kegiatan-kegiatan positif, untuk berekreasi sosial, mengunjungi teman, mengunjungi sanak famili, dan memanfaatkan gawe secara bijak, tidak berlebihan. Itu dari kami, terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan? Itu kira-kira kan tadi banyak banget ya, nah Andi dari Kata Data, tadi kan banyak banget yang gratis-gratisnya ya Pak, itu dari Kemenko sendiri, kira-kira di kuartal 4 ini perputaran uangnya secara nilai berapa sama kontribusi ke PEQ 4 itu berapa persen sih Pak, dari semua tadi bapak-bapak dan ibu-ibu tadi? Jadi kan beberapa yang kita monitor, satu dari Bansos kita drop itu lebih dari 30 triliun. Kemudian dari program diskon-diskon itu perputarannya juga bisa tambahan 30 triliun. Kemudian juga kita akan melakukan kredit massal untuk perumahan. Targetnya di bulan Desember itu 50.000 untuk KUR. Jadi tentu itu nanti tinggal dikali kalau itu 5 miliar jumlahnya besar.
Kemudian silakan yang lain. Ada lagi? Kuartal keempat kita berharap angkanya dalam range ya, jadi kontribusinya akan lebih tinggi dari 5%, karena memang dari tadi dimonitor hampir seluruh kementerian besar itu rencana serapan anggarannya di atas 90%. Jadi oleh karena itu ada nanti kontribusi dari government spending belanja pemerintah, kemudian dari berbagai program bansos dan tambahan lagi program yang mengharapkan dari mobilitas masyarakat dan juga untuk memanfaatkan Nataru. Nah, kami optimis range-nya antara 54, 56. Bapak dari Tribun News, kuota gratis mudik di Kemenhub itu berapa ya Pak? Terus apakah ada kenaikan? Kalau ada kenaikan ada berapa? Terus yang kedua soal Bandara Morowali Pak, sedikit itu infonya beroperasi tanpa adanya otoritas dari negara, itu responnya gimana dari Kemenhub? Terima kasih. Jumlahnya tentu akan kita umumkan secara resmi, karena saya juga yakin selain yang dilaksanakan oleh pemerintah, teman-teman dari BUMN juga akan melakukan yang sama, termasuk dari Gubernur DKI akan melaksanakan yang sama. Tapi jumlahnya pasti akan lebih banyak dibandingkan tahun yang lalu. Nah, Masai Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Pak, izin Pak, katanya bandara tersebut tidak terdaftar di dalam Kemenhub, apakah benar Pak? Terdaftar, itu terdaftar. Nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Ada Pak, ada. Kemarin kita sudah tempatkan di sana. Baik, ada lagi? Terakhir ya. Ya. Pak, mungkin diperjelas lagi soal rencana kenaikan UMP 2026. Nanti dibahas. Tadi waktu rapat dengan Menaker nggak ditanya. Ya, terima kasih. Ya.